Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Nugroho Pratama, NPMC 1C022169. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT jadi kemudian. Nah, baiklah kita saja langsung ke materinya. Yang pertama itu materi tentang manajer konsolidasi dan akuisisi dan kepanitiaan. Pokok pembahasannya itu ada dua. Yang pertama itu A. Tujuan manajer konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. B. Pengertian manajer konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. C. Kelebihan dan kekurangan manajer konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang kedua itu A. Sejarah kepalitian. B. Beberapa pengertian. C. Akibat dijatuhkannya paliti. D. Golongan orang berpiutang. E. Pengurusan harta paliti. F. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pembesaran. G. Penundaan kewajiban. Baiklah, eh, kita masuk saja. A. Tujuan manajer konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Membeli produk lain atau lens untuk melengkapi produk lain dari perusahaan perusahaan yang mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga itu pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Empat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima itu memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. 7. Mengurangi dan menghambat persaingan. 8. Mempertahankan kontinuitas bisnis. B. Pengertian manajer konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Merger merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan lain yang lain. Konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidas perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi. Akuisisi adalah pengambil pengambil pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Yang terakhir, pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kedua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih dari perseroan. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Merger itu kelebihannya itu pertama memakai nama perusahaan pengambil kedua itu biaya lebih kecil, ketiga itu tidak membuka surat izin usaha baru. Kekurangannya itu menimbulkan polemik baru. Untuk konsolidasi, kelebihannya itu ada dua. Pertama itu memakai nama perusahaan baru, kedua menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan, dan kekurangannya itu yang pertama itu berbiaya lebih mahal, kedua diperlukan surat izin usaha yang baru. Kita masuk akuisisi. Ya, akuisisi ini ada kedua juga kelebihannya. Yang pertama itu masih memakai nama lama, yang kedua tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya itu ada tiga, yaitu kurang efisien, dua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, ketiga itu pemilikan perusahaan berubah. Yang terakhir itu pemisahan. Ya,
kelebihan dari pembiayaan itu ada tiga, yaitu masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua, tidak atau perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga itu perlu program rasionalis. Nah, terus ada juga kekurangannya, yaitu tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga itu perlu program rasionalis. Kita masuk yang sejarah kepelitian. Paliti pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam kahu dagang WVK dan diatur dalam peraturan tersendiri dalam Parliament Verodeng sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi Belanda, Indonesia di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Kritis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan keparitian di Indonesia selanjutnya. Pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang keparitian yang merupakan satu, perbaikan terhadap Parliament Verodeng 1996. Yang kedua itu adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga itu mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan niaga umum untuk menyelesaikan sektor bisnis. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang keparitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Kita langsung aja beberapa pengertiannya. Keparitian adalah sita umum atas semua kekayaan debitur paliti yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pertanyaan paliti adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutangnya. C. Mengakibatkan dijatuhkannya paliti. Pertama itu, debitur kehilangan atas segala hak untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua itu, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga itu, untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat itu, harus diumumkan di 2 surat kabar. D. Golongan orang berpiutang. Di sini ada bagi 2. Yang pertama itu golongan separatisme, yaitu kreditur, pemegang gadai, jaminan atau hak atas kebedaan lainnya. Yang kedua itu golongan dengan hak privilege, yaitu orang yang mempunyai ketagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Pengurusan harta paliti. Di sini ada 3, yaitu hakim pengawas, kedua kurator, ketiga panitia kreditur. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi meningkat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai berpiutang mereka yang belum dibayar. G. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan seruanse dapat dianjurkan ketika yang pertama, harus persetujuan lebih setengah kreditur concurrent yang haknya diakui sementara diakui.
Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihannya yang diakui atau di sementara diakui. Ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara RI. A. Pengadilan niaga. Tugas dan fungsi pengadilan niaga yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan, paliti, dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Terus, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang terakhir, prosedur yang ditetapkan lebih cepat dalam hal yang pertama, perkara selesai dalam 30 hari. Yang kedua, tidak ada banding. Yang terakhir itu dimungkinkan yang diajukan peninjauan kembali atau PK. Bella, kita lanjut ke materi kedua, yaitu paten. Pokok pembahasannya itu ada 6. Yang pertama itu ruang lingkup paten, yang kedua permohonan paten, yang ketiga pengalihan dan lisensi paten, yang keempat pembatalan paten, yang kelima paten sederhana, yang terakhir PCT dan TRIPS. Yang pertama itu ruang lingkup paten. Mengenai paten menurut UU nomor 14 tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Pelindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Terus ada penerbit paten atau investor. Menurut UU Paten nomor 14 tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak paten saja. Pemegang paten itu ada 3. Yang pertama itu penemu sebagai hak paten, pemilik paten. Yang kedua itu penerima hak dari pemilik paten. Yang ketiga itu penerima lebih lanjut dari penerima hak paten. Kedua, penemu yang mendapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 UU nomor 14 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria, yaitu penemuan baru, mengandung langkah inovatif, dan terakhir dapat diterapkan dalam bidang industri. 3. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten yaitu yang pertama itu proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang keterlibatan umum, agama, atau kesulisian. Yang kedua itu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pemudahan. Yang ketiga itu teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasa rekening. Yang terakhir itu proses biologis yang eksistensi kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat itu penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. A. Penemuan tersebut dipertinjaukan dalam suatu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. B. Diakui secara resmi. C. Dalam suatu pemeran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. D. Penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 5 itu jangka waktu paten. Menurut ketentuan UU nomor 14 2001 tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten yaitu A. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan yang tidak dapat diperpanjang lagi. B. Untuk paten sederhana, jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
Oke, lanjut. Ada permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 UU nomor 14 tahun 2001. C. Pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib dilaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM, Pasal 66 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. D. Pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 UU Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. Pertama, hanya untuk investasi. Kedua, investasi berupa produk custom kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Ketiga, itu permohonan perusahaan substantif. Terakhir itu paten sederhana tidak dapat diminatkan lisensi wajib. F. PCT dan TRIPS. Paten kompresi 3D atau PCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pelindungan hukum terhadap setiap investasi. Lanjut ke materi ketiga, merek dan indikasi geografis. A. Ruang lingkup merek. Merek merek dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU Nomor 14 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas pelindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Terus, selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dari atau bisnis yang penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Dalam Undang-Undang UU nomor 15 tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu ditambah dengan Kepres nomor 17 tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Macau Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan perharmonisian prosedur administrasi dan kaitannya dengan aplikasi nasional dan pelindungan merek. Satu, pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 UU nomor 15 tahun 2001. Pertama itu merek, yang kedua itu merek dagang, ketiga merek jasa, yang terakhir merek kolektif. Kedua, hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Pasal 3. Yang terus ada permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 UU nomor 15 tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang A bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang melakukan
moralitas agama, kesusialan, atau keterlibatan umum. B. Tidak memiliki daya pembeda. C. Tidak memiliki telah memiliki telah memiliki dan menjadi milik umum. D. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal UU nomor 15 tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur A. Memiliki unsur bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai agama atau keterlibatan umum, tidak memiliki daya perbedaan, telah memiliki dan menjadi milik umum. Terakhir, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan dan pendaftarannya. 2. Persyaratan atau tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 UU nomor 15 tahun 2001. A. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. B. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan lampiran bukti pembayaran biaya. C. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga, itu permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara yang merupakan anggota WTO. C. Itu pendaftaran merek. Yang pertama itu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada pasal 20 UU, merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak, merek dan tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara. Peraturan pada undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau keterlibatan umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek tidak ditolak selanjutnya pada pasal 21 UU merek dan pasal 22 UU merek. Yang kedua, pemeriksaan substansi merek. Pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segar keberatan dan atau kesanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substansi. Yang ketiga, perbaikan sertifikat. Pasal 27 UU merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat diajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenal biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebutkan oleh kesalahan permohonan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat dengan merek dikenai biaya. Keempat itu permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan atau berat serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima itu Komisi Banding Merek. Pasal 33 UU merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 UU merek ini merupakan ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah.
Keenam itu jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 UU merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. D. Pengalihan hak dan esensi. Pengalihan hak pada pasal 41 UU merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pewaris, wasiat, wakaf, hibah, penyajian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 UU merek dan pasal 45 merek. Lisensi. Pada pasal 42 UU merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Merek kolektif. Pada pasal 46 UU, merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. F. Permohonan pendaftaran merek internasional. Pada pasal 52 UU, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditunjukkan ke Biro Internasional melalui salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. G. Indikasi geografis. Pada pasal 53 UU merek ini merupakan tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan Menteri. Permohonan PEMFON merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis dan tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hail industri, dan permohonan yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota atau kota. 1. Pendaftaran indikasi geografis. Pada pasal 56 merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusialan, dan keterlibatan umum. Pasal 57 UU merek ini mengatur bahwa terdapat penolakan dapat dimintakan dibanding kepada Komisi Banding Merek. 2. Pemeriksaan substansi. Pasal 58 UU merek ini mengatur tentang pemeriksaan substansif. Tentuan mengenai pemeriksaan substansi merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai 26 berlaku secara mutandis sebagai pemeriksaan substansi. 3. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 56 merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dengan perpanjangan. Indikasi geografi dilindungi secara terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. 4. Indikasi asal. Pada pasal 63 UU merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dipakai dalam perdagangan. Pelanggaran atau atas indikasi geografis. Pasal 66 UU merek ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis.
Pada pasal 55 UU merek ini juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. 6. Gugatan. Pasal 67 UU merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran bagaimana dimaksud dengan dalam pasal 66 dapat diajukan ke gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan ditulis dalam berita resmi merek. 7. Pemindahan pengawasan indikasi geografis. Pasal 770 merek ini mengatur tentang pemindahan dan pengawasan indilas geografis. Pemindahan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada pasal 71 merek ini juga mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterlibatkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. H. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama itu pada pasal penghapusan. Pasal 72 merek UU merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya baik untuk sebagai bagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa. Dalam hal masih terkait perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. 2. Pembatalan. Pada pasal 76 UU merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pasal 21. Pasal 77 UU merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Di sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pada pasal 80 UU merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis bagaimana dimaksud dengan dalam pasal 80 diselenggarakan melalui saluran elektronik dan non elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. J. Penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada gugatan penyelesaian merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai penyesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 2. Tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pada pasal UU merek ini mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada ketua pengadilan niaga wilayah hukum tempat tinggal. 3. Kasasi. Pasal 88 UU merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonnya kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan pendaftaran kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. 4. Tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai 75 diatur dengan peraturan pemerintah. 5. Alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 UU merek ini mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa selain penyelesaian gugatan sebagai maksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
sase atau alternatif penyelesaian sengketa. 6. Penetapan sementara pengadilan permulaan yang cukup. Pemilik merek terdaftar yang haknya diberikan dapat meminta hak pengadilan niaga untuk menerbitkan suatu penempatan sementara tentang pencegahan masuknya barang dan yang diduga hasil penyelenggaraan hak atas mereknya ke lajur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar dan penghentian pelanggar guna mencegah kerugian yang lebih besar. J. 7. Penyelidikan. Pasal 7, pasal 99 UU merek ini mengatur juga tentang hal penyelidikan. Penyelidikan berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindakan pidana di bidang merek. Pemeriksaan di atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindakan pidana di bidang merek. Pengendalian dan pemirsa di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen yang lain yang berkenan dengan tindakan pidana bidang merek serta penyitaan. Ketentuan pidana. Pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang merupakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau yang sejenis tersebut juga didapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Bagi pidana diatur dalam pasal 100 dan ayat 1 dan 2 UU 20 tahun 2016 sebagaimana ayat 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada suruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau paling paling pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek ini mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek dasar memiliki pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang berproduksi atau memperdagangkan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai 103 UU 2000 pada tahun 2020 tahun 2016. Sebagai informasi, tindakan pidana sebagai maksud adalah delik adunan. Kita masuk aja materi hak cipta. Sini ada 9, ada topik pembahasan 9. Pertama itu ruang lingkup hak cipta, fungsi dan hak cipta, hak ekonomi dan hak moral, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan terakhir ketentuan pidana. Yang pertama itu ruang lingkup hak cipta. Pengertian hak cipta adalah eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Dua, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara hasil dari penciptaan atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Tiga, karya kolektif. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. 5. Penggandaan. Penggandaan adalah proses perbuatan atau secara menggunakan suatu salinan cipta atau
fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen secara atau sementara. Dua, fiksasi. Fiksasi merupakan pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. 7. Fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara, pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fikasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. 8. Royalti. Royalti adalah imbalan atas pendaftaran hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait terkait yang diterima oleh cipta atau pemilik hak terkait. 9. Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang membentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa yang oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. 10. Pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan cipta atau produksi hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 11. Penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan cipta atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber. Yang kedua, fungsi dan sifat cipta. 1. Ciptaan dalam hubungan dinas. Yang pertama itu hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain tidak bekerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan cipta dan lebih berhubungan dinas. 2. Hubungan hukum sebagai pemilik hak cipta. Yang pertama itu ada badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika merek mengumumkan ciptaan tanpa menyebutkan penciptaannya. Hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dengan orang yang dipotret. Potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Hak ekonomi dan hak moral. Moral adalah hak melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang keempat, hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur, fonogram, atau lembaga penyiaran. Kelima, ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas jualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Keenam, pendaftaran hak cipta. Cara pendaftaran hak cipta. Ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Pertama itu masukkan situs hak cipta di GoID. Kedua, melakukan registrasi akun melengkapi data untuk mendapatkan password dan username. Tiga, lagi menggunakan username dan password yang telah
terima melalui email yang didaftarkan. 4. Pilih pengajuan penyertaan digital. 5. Isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. 6. Unggah data dukungan yang diperlukan. 7. Melakukan pembayaran PNBP. 8. JK, DJKI akan melakukan verifikasi. 9. Pencatatan ciptaan disetujui. 10. Cetak surat pencatatan ciptaan. 7. Lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau suatu dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa dan tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang diciptakan pertama kalinya. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang cara pemberian lisensi wajib paten atau Permenkumham 30 atau 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Ekonomi Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 per Menkumham pas tahun nomor 14 tahun 2021. 8. Penyelenggaraan hak cipta. Satu, masalah pembukti dalam penyelenggaraan hak cipta. Yang pertama itu ada plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Kedua, pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap peniruan dan ketidakizinan. Dua, doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kedua, beberapa variabel digunakan untuk memenuhi fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. 3. Sifat pengejaan dan dalam Doctrine of Fair Use. Yang pertama itu faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi tentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dan dengan faktor ekonomi mempengaruhi ketentuan fair use. 9. Ketentuan pidana. Norma pidana merujuk pada aturan hukum dan yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan pidana. Jenis hukuman yaitu penjara, denda, hukuman mati, dan terakhir pembebasan bersyarat. 2. Unsur pidana. Unsur perbuatan yang dimana ada unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan. Ketiga itu unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang ditimbul. 3. Jenis pidana yang dimana ada dua, ada jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Oke, sekian itu saja yang saya bahas. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu saja yang bisa saya baca. Saya dia Nuker pertama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.